Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwa latiful khabir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ma'lumun syahid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim ila yaumis sahir ila yaumil hasr. Amma ba'd, fa'usikum bitaqwallah la'allakum tuflihun. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita berusaha untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih di bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan seperti bulan Rajab sekarang ini, di mana bulan Rajab dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terjadinya peristiwa luar biasa, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menurut pendapat mayoritas ulama terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun ke-11 setelah kenabian. Nabi di Isra Mi'rajkan dari Masjidil Haram Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina, kemudian dilanjutkan ke Sidratul Muntaha, kemudian kembali lagi ke Masjidil Haram malam itu juga. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau di zaman kita beberapa tahun yang lalu dunia digemparkan oleh manusia naik ke bulan dan kembali ke bumi dengan membawa batu dari bulan sebagai bukti bahwa mereka benar-benar telah mendarat di permukaan bulan. Namun yang lebih dari itu adalah peristiwa luar biasa yang dialami oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Isra dan Mi'raj. Kalau peristiwa manusia ke bulan kebenarannya dibuktikan dengan ayat Allah yang tercipta, yaitu berupa batu, maka peristiwa Isra dan Mi'raj dibuktikan dengan ayat Allah yang tertinta seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu was-sami'ul basir. Yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Allah adalah Maha mendengar lagi melihat. Kaum muslimin rahimakumullah, dari segala peristiwa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Isra dan Mi'raj dapat dikemukakan suatu hikmah yang paling menonjol, yaitu merupakan ujian bagi orang-orang yang beriman.
Sebagaimana firman Allah, "Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati ara'ainaka illa fitnatan lin-nasi wasyajaratal mal'unata fil Qur'an wa nukhaffifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira." Yang artinya, kami Allah tidak menjadikan segala perjalanan dan apa saja yang engkau lihat di dalam Isra dan Mi'raj itu kecuali bagi ujian bagi manusia semua. Dan begitu pula pohon kayu terkutuk dalam Al-Quran, dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah kedurhakaan mereka. Di samping sebagai ujian, perlu kita ketahui bahwa hasil yang terpenting dari peristiwa Isra Mi'raj adalah perintah sholat 5 waktu sehari semalam. Suatu amal ibadah yang mempunyai nilai tertinggi dan sekaligus sebagai ruh dari agama Islam itu sendiri. Dan sholat merupakan pokok dari segala amal ibadah. Seorang tidak akan diterima semua ibadahnya sehingga sholatnya menjadi baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu, fa in saluhat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir, fa in taqasa min faridatihi syai'an qala rabbu azza wa jal unzuru hal li abdi min tatawwu'in fayakammala biha man taqasa minal faridati thumma takunu sa'iru a'malihi ala hadza." Yang artinya, sesungguhnya yang pertama diberuntukkan kepada seorang hamba di hari kiamat dari amal perbuatannya ialah sholat. Maka bila sempurna berarti lulus dan beruntung. Dan apabila kurang atau rusak maka pasti kecewa dan rugi. Dan apabila terdapat kekurangan dalam sholat fardunya, Allah berfirman, "Perhatikanlah kalau hambaku bersolat sunnah untuk mencukupi kekurangan yang fardu. Kemudian setelah selesai sholat, barulah lain-lain amal perbuatannya." Kalau ditinjau dari hadis ini, maka kita harus benar-benar memperhatikan tentang sholat kita dan juga sholat-sholat sunnah, karena kelak akan dapat menutupi kekurangan-kekurangan sholat fardu kita. Dan amal kejahatan atau perbuatan dosa baik besar maupun kecil yang dilakukan seseorang tidak dapat dihentikan sehingga sholatnya benar-benar baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Ankabut ayat 45, "Inna sholata tanha 'anil fasya'i wal munkar." Yang artinya, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maksud dari ayat tersebut yaitu sholat yang baik. Artinya sholat yang memenuhi syarat, rukun, dan khusyuk di dalam sholat itu. Di samping itu, karena sholat 5 waktu yang diwajibkan kepada kita adalah amanah, maka kita bertanggung jawab untuk mewariskan kepada anak-anak cucu kita
agar sepeninggal kita nanti tetap melakukan sholat dan tidak menyia-nyiakan sholat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun arda'us sholata wattaba'us sahawati fasawfa yalqauna ghayya." Yang artinya kemudian sepeninggal mereka digantikan oleh pengganti yang jahat. Mereka sama menyia-nyiakan sholat, bahkan selalu menuruti nafsu syahwatnya. Oleh sebab itu mereka nantinya akan menemui siksa. Sidang Jumat yang berbahagia, sebagai penutup khutbah, mari kita petik hikmah Isra Mi'raj ini, dimulai dari kandungan arti dan makna di dalamnya. Isra yang artinya berjalan, yang sifatnya maju ke depan, dan Mi'raj yang artinya tangga, yang sifatnya naik dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Ini mengisyaratkan kepada umat Islam untuk selalu berpikiran maju, berpandangan luas, dan terus meningkatkan kedekatan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, khususnya melalui sholat yang merupakan oleh-oleh yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari pengalaman spiritual dalam Isra dan Mi'raj. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa qurrabi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil amini wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimuna usikum wa iyaya bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzu nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala fi kitabil aziz, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Waj'alna ma'hum warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir